Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Di video kali ini kita akan membahas proses pemasangan backcasting untuk pengecoran kanopi. Dan ini untuk backcastingnya sudah jadi seperti ini ya. Tapi jangan di skip untuk videonya karena nanti saya akan jelaskan dari mulai proses pemasangan tiang sampai proses pengecoran. Oke? Jadi jangan skip videonya, tonton videonya sampai habis. Dan yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan untuk bahan-bahannya dulu. Nah, di sini saya membeli beberapa papan cor ya. Ini untuk papan cor dengan lebar 13 cm ya. Nah, ini untuk lebarnya kurang lebih 13 cm. Kemudian ini untuk ketebalannya kurang lebih 1,5 cm ya. Dengan harga 10.000 per lembarnya ya, cukup untuk pengecoran kanopi dengan ketebalan 7 cm. Nah, selain papan cor, di sini juga saya menyiapkan beberapa batang kaso ya. Dan ini untuk kasonya ukurannya 5x5 cm ya. Kemudian untuk panjangnya ini kurang lebih 3 meteran. Dan untuk satu batangnya ini harganya saya beli Rp9.000. Oke, kemudian selain kaso kita juga perlu bambu ya untuk nanti tiang pancangnya ya atau penopang backcastingnya. Oke, dan ini untuk kanopi yang akan kita cor nanti, dan ini untuk lebarnya 1,5 meter, kemudian untuk panjangnya di sini kurang lebih 3,20 meter. Tapi nanti untuk hasil akhirnya untuk kanopinya ini bentuknya tidak persegi panjang ya. Jadi pokoknya tonton saja sampai selesai. Oke, kemudian untuk langkah yang pertama tentu saja kita timbang dulu untuk posisi penempatan kasonya ya. Dan di sini sudah saya timbang dan sudah kasih tanda juga menggunakan pensil seperti ini ya. Dan nanti untuk posisinya ini mengikuti tanda ya untuk posisi kasonya. Jadi kita timbang bukan posisi papan ya, tapi harus posisi kasonya. Jadi bagian konstruksi yang pertama pada backcasting kaso, jadi yang akan kita timbang untuk posisi kasonya menggunakan selang dan air seperti ini ya untuk penimbangannya, agar nanti untuk hasilnya rata. Nah, saya akan perlihatkan untuk penyempatan kasonya ya, dan bisa teman-teman lihat ini untuk tandanya ya, bisa jelas di kamera. Nah, jadi untuk posisi bibir kasonya tepat pada tanda yang sudah kita siapkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini harus benar-benar pas ya pada tanda. Nah, nanti bagian yang sebelah sini juga kita akan pasang kaso ya. Jadi untuk kasonya kita akan pasang keliling pada seluruh bagian yang akan kita cor ya. Kemudian setelah seluruh kasonya terpasang, langkah yang kedua yaitu tarik benang terlebih dahulu seperti ini. Jadi harus dipastikan kasonya harus benar-benar lurus ya. Jadi takutnya nanti untuk kasonya ini ada yang melengkung ya, jadi harus ditarik benang dulu. Nah, setelah kasonya benar-benar lurus baru kemudian kita topang ya untuk kasonya menggunakan bambu. Oke, kemudian ini untuk penopangnya. Di sini untuk penopangnya saya menggunakan bambu seperti ini. Kemudian di atasnya kita pasang potongan kaso juga seperti ini ya. Bisa menggunakan potongan kaso, nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti fungsinya untuk pemakuan ya, biar lebih kuat ya. Karena kalau misalkan kita paku ke bambunya nanti kurang kuat. Dan hasilnya seperti ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi yang dipaku ke kaso bukan bambunya ya, tapi kasonya lagi. Jadi bambunya kita masukkan kaso. Oke, ini sudah semuanya sudah ditopang ya. Sebelah kanan, sebelah kiri juga sama seperti ini ya, dimasukin kayu untuk pemakuannya. Karena nanti kalau kita paku di bambunya takutnya bambunya pecah ya, tidak akan kuat. Jadi dipaku ke kaso seperti ini. Oke, ini seluruh bagian sudah kita kasih bambu penopang ya, sudah kuat. Dan ada
beberapa bagian juga yang dipaku ke balokannya ya, ke balokan cornya. Jadi tidak hanya ditopang menggunakan bambu, juga kita paku ke temboknya atau ke balokannya seperti ini. Ya, tinggal ini satu lagi belum kita topang menggunakan bambu ya. Ini kita lagi bikin untuk penopangnya. Nah, ini biar lebih kuat ya, kita coak dulu untuk papannya biar bambunya masuk tepat berada di bawah dan menopang beban untuk nanti bekistingnya. Dan ini sengaja ya untuk bekisting pada balokan, papannya tidak kita buka juga untuk menambah kekuatan ya, karena nanti untuk pengocorannya ini lumayan besar ya untuk dimensinya. Jadi ini harus banyak penopang dari bawah. Oke, ini sudah kita pasang untuk bambunya, dan nanti bambunya kita ikat juga menggunakan kawat seperti ini pada bekisting balokan, dan kita paku juga. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya kita timbang terlebih dahulu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini lurus ya, dan ini untuk kaso yang tengah juga sudah kita pasang ya, seperti ini. Kanan kiri sudah kita pasang, kemudian kasol di tengah juga sudah kita pasang, baru kemudian kita timbang untuk keseimbangannya ya, takutnya ada miring, dan ini bisa teman-teman lihat sudah lurus banget ya. Oke, setelah kasolnya terpasang, kemudian kita coba pasang papan ya. Untuk yang pertama kita pasang papan seperti ini untuk mengikat seluruh kasolnya, dan ini bagian tengah belum kita paku ya. Nah, ini untuk kaso yang tengah sudah ditopang ya di ujungnya seperti ini, tinggal ujung yang satunya lagi belum ditopang ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini untuk kasonya belum ditopang ya. Jadi untuk penopangnya baru kita bikin. Nah, seperti ini, dan untuk penopangnya sama ya seperti tadi, dimasukkan kaso. Oke, setelah penopangnya dipasang, kemudian kita timbang lagi pada papannya. Dan bisa teman-teman lihat ini untuk posisinya sudah sejajar ya, sudah seimbang dengan menandakan, nah seperti ini ya. Untuk airnya ini berada di tengah, berarti ini untuk papannya sudah seimbang ya, tidak miring. Nah, jadi selalu kita timbang dulu ya menggunakan water pass, karena ini kalau misalkan ada kemiringan nanti ditakutkan untuk castingnya atau untuk penopangnya ini bebannya mengarah ke bagian yang lebih bawah ya. Jadi ditakutkan nanti bebannya tidak menyebar. Nah, jadi harus diperhatikan untuk tingkat kemiringannya. Nah, ini untuk proses pemotongan papan ya, karena ini untuk seluruh kaso sudah ditopang, tinggal nanti ini kita pasang untuk papannya. Oke, ini beberapa papan sudah terpasang dan sudah kita water pass juga, dan tetap ya untuk posisinya ini tidak miring ya, pas, sudah sejajar, sudah rata. Nah, ini kenapa untuk papannya tidak dimepetkan ya, melainkan ini ada jarak ya, dikasih jarak antara satu papan dengan papan yang lain. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat, karena nanti ini kita akan pasang GRC ya untuk atasnya. Jadi di atas papan ini nanti kita pasang GRC agar nanti kita tidak usah menggunakan plafon lagi. Nah, itu bisa menjadi pilihan untuk teman-teman, bisa nanti setelah dicor kemudian diaci juga bisa ya. Ini pilihan kalau saya memilih menggunakan GRC saja, biar nanti tidak perlu diaci ya, dan hasilnya tentu saja rata ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk satu papan jaraknya ini kurang lebih 5 sentian. Ini jarak aman ya, teman-teman bisa memberikan jarak lebih besar lagi ya. Ini maksimalnya sampai 10 cm jika pengecorannya menggunakan metode seperti saya sama ya, dikasih GRC lagi. Nah, seperti ini ya. Untuk jaraknya yang penting sama, satu papan dengan papan yang lain jaraknya sama biar seimbang. Nah, ini sudah kuat ya. Sudah saya coba goyang-goyang, ini sudah kuat banget untuk penopangnya.
Untuk kaso, kemudian untuk bambunya yang menopang di bawah sudah kuat banget. Nah, ini bagian tengah pun untuk pemakuannya ya, bagian samping juga sama. Untuk pemakuannya kita menggunakan 2 buah, sisi dan sisi ya. Karena ini kita menggunakan papan bekas juga, bisa teman-teman lihat tuh kondisi papannya, ada yang bekas, ada yang baru. Karena memang kita ini untuk bangun rumah murah ya untuk konsepnya, jadi kita menggunakan bahan-bahan bekas. Dan untuk proses kemarin juga, proses pemasangan rangka atap juga kita menggunakan baja ringan bekas bongkaran juga. Yang penting ini masih dalam kondisi bagus. Nah, ini seluruh pakunya terpasang 2 buah ya, sisi dan sisi, biar nanti kalau misalkan terkena terik matahari ini tidak menggeliat ya, dan terjadi kemiringan atau bisa jadi cembung, bisa jadi cekung. Oke, ini seluruh papan sudah terpasang, tinggal bagian samping-sampingnya ya. Nah, ini samping, kemudian pojok, kemudian ini bagian depan kita akan pasang bekisting juga. Nah, bagian samping kiri juga sama ya, nanti kita akan pasang bekisting juga, karena ini untuk bagian sisi pun kita akan cor. Oke, ini tampak dari bawah untuk bekistingnya seperti ini ya, dan penopangnya pun seperti ini menggunakan bambu juga. Oke, sudah bagus ya untuk bagian tengah, tinggal kita pasang bekisting untuk bagian depan dan bagian samping. Dan untuk proses pembuatan bekistingnya pun sama ya, seperti bagian yang tengah. Jadi kita pasang kaso juga. Nah, ini untuk asbesnya nanti kita pasang terakhir setelah pengecoran. Oke, ini untuk memperkuat juga biar gak goyang, jadi wajib menggunakan palang seperti ini ya. Oke, jadi untuk mengunci ketiga bambu penopangnya. Oke, sekarang masuk ke dalam tahap pembuatan bekisting untuk bagian depan ya, karena ini untuk bagian depan posisinya ini tidak persegi panjang ya, melainkan seperti ini, satu sisi pendek, kemudian satu sisinya lagi panjang. Dan ini untuk pembuatan bekistingnya di bawah ya, seperti ini, tidak di atas seperti tadi ya. Jadi ini setelah bekistingnya jadi baru kita angkat ke atas. Dan lagi-lagi kita menggunakan papan bekas seperti ini ya. Nah, jadi kita cari papan sisa-sisa potongan, kemudian untuk posisinya disesuaikan, yang penting bisa dipaku pada kasonya. Nah, nanti setelah bekistingnya jadi baru kita angkat ke atas. Jadi kita bikin penopangnya dulu ya dari bawah. Setelah penopangnya jadi baru kita angkat bekistingnya. Dan ini kita akan lihat ke depan. Untuk nanti posisinya kita akan pasang di sebelah sini ya. Nah, ini untuk 60 cm ya yang lebar, kemudian ini yang pendek 30 cm. Nah, ini untuk yang samping sudah terpasang seperti ini. Dan ini untuk yang samping pun sama ya, untuk pembuatan bekistingnya dari bawah baru kemudian kita angkat ke atas. Nah, samping kanan, samping kiri, dan pojok sudah bikin seperti ini ya. Tinggal bagian depan. Dan sekarang kita akan cek untuk tingkat keseimbangannya. Nah, bisa teman-teman lihat posisinya sudah seimbang, sudah rata, sehingga nanti beban cor akan tersebar ya, tidak terpusat ke bagian yang rendah. Nah, nanti kalau misalkan ada kemiringan ya, otomatis nanti beban cor akan lebih besar ke bagian yang paling rendah ya, atau paling miring. Jadi ini poin penting juga pada proses pengecoran. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini sudah semuanya sudah pas ya. Kita putar ke bagian kanan secara horizontal, secara diagonal sudah lurus semua. Jadi itu cara saya untuk mengukur tingkat keseimbangan. Oke, untuk selanjutnya ini penopang dari bawah sudah terpasang seperti ini ya, menggunakan kaso, kemudian sebelah kanan menggunakan bambu. Tinggal kita naikkan untuk bekistingnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah kita naikkan untuk bekistingnya ya. Jadi kondisinya seperti ini.
Oke, sebelum kita kencangkan, kita akan melakukan timbang lagi ya menggunakan water pass untuk tingkat kelurusannya. Jangan sampai di sini ada kemiringan, apalagi ini untuk bagian depan ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini tingkat kelurusannya sudah akurat banget ya. Sama ya, ke bagian samping juga sudah lurus, ke depan sudah lurus, ke samping. Oke, sekarang kita water pass lagi untuk di bagian bekisting tengah. Nah, seperti ini ya. Untuk ke sampingnya bagus, sudah lurus, kemudian untuk ke bagian depan sudah lurus. Oke, sekarang kita water pass ke bagian sisi kanan. Nah, ini sedikit kesampingkan ya, sudah lurus. Seperti ini bisa teman-teman lihat. Kemudian dikedepankan. Oke, sama ya. Sudah lurus juga, jadi ini tinggal kita pasang untuk papan samping. Oke, ini seluruh bekisting bawah sudah bagus ya. Oke, ini untuk papan samping sudah terpasang juga seperti ini. Oke, dan ini untuk ketebalannya ini 7 cm ya untuk ketebalan corannya, jadi kita pasang papan 7 cm ya dari bawah ya, dari bawah ke bibir papan atas 7 cm. Nah, untuk bagian yang ini kita naikkan untuk papannya. Nah, seperti ini biar ini untuk bibir corannya nanti lurus ya. Karena untuk merubah bekisting bawah ini sulit, jadi kita potong saja untuk papannya seperti ini. Nah, biar untuk papannya bisa naik ke bekisting. Nah, yang penting ini dari bekisting bawah ke bibir papan atas ini 7 cm ya. Karena untuk ketebalan corannya ini 7 cm. Oke, jadi untuk video kali ini saya sampaikan sampai proses pemasangan bekisting saja ya, karena ini durasinya takutnya terlalu panjang. Jadi untuk proses pemasangan GRC, kemudian perakitan besi ya untuk dijadikan wire mesh, dan untuk pengecoran saya akan upload di video selanjutnya. Karena ini untuk video bekisting saya sengaja dibuatkan detail ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.